Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagaimana langkah-langkah yang harus diambil agar kita bisa menjaga diri kita dan tidak terkontaminasi? Yang pertama, harus menanamkan keyakinan yang besar kepada la ilaha illallah. Harus menanamkan kepada diri kita, kepada anak-anak kita, bahwa tiada yang berhak disembah, tiada yang pantas untuk dimintai pertolongan, tiada yang layak untuk disebut namanya, dipanggil namanya, kecuali Allah Rabbul Alamin. Tanamkan, apapun yang terjadi Allah, semuanya dari Allah SWT, dan kita akan kembali kepada Allah SWT. Bagaimana caranya menanamkan hal itu? Menuntut ilmu. Harus belajar. Kadang-kadang kita melihat ya, mungkin di negeri Bali ini, di kota Bali ini, atau di Pulau Bali, semangatnya orang Islam lebih dahsyat daripada yang di Jawa. Seperti teman-teman kita mungkin yang ada di Amerika, karena dia merasa gimana anak ini, kata dia. Anak punya teman, anak tanya, sekarang lagi kerja di Amerika dia, anak minta ente pulang ente. Anak tanya sama dia, masjid terdekat dari rumah ente berapa jauh? 4 jam. Subhanallah, 4 jam perjalanan anak baru sampai masjid. Anak tanya, di kampung ente ada orang-orang muslim dari Indonesia? Nggak ada sama sekali. Bagaimana dalam kondisi seperti itu? Dan alhamdulillah teknologi sekarang mungkin membantu orang bisa menuntut ilmu, tapi tetap untuk menumbuhkan keimanan kita, menetapkan hati kita di atas la ilaha illallah, kita harus menuntut ilmu, datang ke pengajian, sisihkan waktu kita. Nih malam minggu biasanya orang pada ya sibuk, mereka di tempat-tempat wisata atau cari hiburan. Antum alhamdulillah datang ke tempat ini, itu salah satu cara agar kita tidak terkontaminasi. Rasulullah SAW di dalam Al-Quranul Karim tidak diperintahkan untuk meminta tambahan kecuali satu, meminta tambahan ilmu. Allah mengatakan di surat Thaha ayat 111, wa qul rabbi zidni ilman, dan katakan, wahai Rabbku, tambahkan kepada aku ilmu ya Allah. Subhanallah, kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya ini siapa? Orang yang berilmu, para ulama. Dia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu, oh ini nggak boleh. Dia tahu dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Andai kata kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian tidak akan banyak tertawa, kalian akan banyak menangis. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab ya, dalam kondisi dia sebagai sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yang dia terus sering menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tanda kecintaan Allah kepada hambanya bukan banyaknya harta, bukan luasnya rezeki dia, bukan dunia dan isinya. Ini kota Bali dan isinya, bukan kota Bali, Pulau Bali dan isinya, dengan semua miliaran triliunan uang yang ada di sana, dan Jawa semuanya, Jakarta dan Asia, Amerika dengan semua yang ada di dalamnya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbata ma." Andai kata dunia dan isinya, yang kita kalau naik pesawat kita melihat, masya Allah tuh gedung-gedung yang tinggi itu ya, perusahaan-perusahaan yang besar, pesawat-pesawat yang banyak, mobil-mobil yang mewah, semua nih dunia dan isinya, kalau ada nilainya di sisi Allah, satu sayap nyamuk, antum kalau bunuh nyamuk, antum pegang, antum lihat, supaya antum benar-benar bisa memahami hadis Rasul SAW. Andai kata dunia dan isinya itu ada nilainya di sisi Allah, seperti satu sayap nyamuk, masaqa minha kafiran syarbatama, orang kafir nggak akan dikasih seteguk air sama Allah, nggak akan dikasih.
Tapi dunia dan isinya nih, dengan emas-emasannya, dengan dengan permatanya dan berliannya, itu semua nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelak Allah akan hancurkan semuanya, rata bumi ini dengan tanah. Nggak ada artinya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib." Allah berbagi dunia ini kepada hamba yang Allah cintai dan kepada hamba yang Allah tidak cintai. Kita lihat orang-orang non-muslim kaya raya, kita lihat negeri-negeri barat kaya raya, Allah kasih semua mereka. Dan orang yang beriman Allah kasih juga. Tapi wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berbagi iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah inginkan kebaikan buat orang itu, Allah cinta tuh sama orang itu, Allah akan bikin orang itu bertafakuh, belajar, ngaji tentang agamanya. Maka sekali lagi, agar tidak terkontaminasi, belajar. Yang kedua, berdoa selalu. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun ilmu yang kita miliki, kalau Allah tidak bantuin kita, kita tidak akan bisa melaksanakan ilmu itu. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sholat, nggak sah sholatnya seorang muslim. Tidak sah sholatnya seorang muslim yang tidak mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Nggak sah. Maka kita senantiasa mengatakan hal itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berbagai macam doa kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah mengajarkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La tuzigh qulubana. Allah, kita udah dapat hidayah, minta jangan sampai dipalingkan. Apalagi di masa fitnah, ada orang yang paginya muslim, sorenya sudah kafir. Sorenya masih Masya Allah datang pengajian, paginya udah kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya dengan sepotong dari dunia. Tawarin sesuatu sama dia, kau pindah agama. Subhanallah. Berapa menit lagi jemaah? Siap. Dan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik nih. Maka kita harus terus baca doa itu kapan aja. Di sholat kita, ya ketika kita jalan antara waktu-waktu mustajab, baca, panggil nama Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku di atas agama. Para jamaah, nggak ada yang menjamin kita ini bisa mati dalam kondisi Islam. Nggak ada yang jamin. Kita ini sekarang masih datang pengajian, kita masih sholat berjamaah, tapi subhanallah akhir hayat kita wallahu a'lam bissawab. Ibnu Mas'ud, dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairu, fa wallahi alladzi la ilaha ghairu, demi Allah yang tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha dhira'. Demi Allah, ada di antara kalian yang dia beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu dhira', satu hasta. Iya, satu hasta ini. Satu depa apa satu hasta? Satu hasta. Fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahli jannah ahli nar fayadkhulha. Kemudian ketentuan datang kepada dia. Kitab ketentuan sudah datang kepada dia, dia beramal dengan amalan penghuni neraka, dia masuk neraka. Subhanallah ya. Kadang-kala kita melihat ada orang yang sudah tua renta, yang seharusnya dia itu mendekatkan diri kepada Allah, malah ternyata dia jauh dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Sufyan ats-Tsauri mengatakan dalam kondisi dia menangis, akhafu an uslabal iman 'indal maut. Aku takut imanku dicabut ketika aku mati. Ketika mau mati, ketika dekat sudah ajalnya, dicabut keimanannya.
Maka doa terus. Jangan sok, sudah enggak anak insya Allah aman, udah bisa jaga diri. Jangan, terus minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mujibus sa'ilin. Dia mengabulkan doa orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, setelah berdoa banyak-banyak berzikir. Allah mengatakan uzkurullaha dzikran katsira. Banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Asy-syaitan jathimun ala qalbi ibni Adam." Setan itu ada tuh, duduk tuh dia bertempat di hatinya anak Adam. Fa idza saha wa ghafala waswas. Kalau nih orang lupa, enggak berzikir sama Allah, lengah, maka dia akan menggoda. Wa idza dzakarallah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, setannya itu akan mengecil, ya mengecil terus seperti itu. Maka terus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah bihamdihi. Usahakan pagi hari ini sebelum kita berangkat kerja baca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Itu nasihat Rasul SAW sebelum kita meninggalkan pekerjaan kita. Baca zikir pagi sore, ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, terus dibaca. Kemudian di tempat kerja kita terus istighfar, terus berzikir. Dan orang-orang yang kerjanya menunggu itu adalah orang-orang yang masya Allah sebenarnya. Dia punya waktu untuk berzikir. Ketika orang-orang sibuk, dia harus berbicara, harus meladenin orang, ya. Dia hanya duduk. Satpam khususnya tuh, insya Allah satpam, dia nggak ngomong sama sekali, cuma bengong dong. Coba dia subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar terus. Dan antum yang naik sepeda motor, naik mobil, ya, khususnya yang sendirian. Kadang-kala kalau sama teman itu ngobrol, tapi coba antum naik mobil sendirian. Apalagi takut, ya. Oh ya Allah, subhanallah, subhanallah. Mobilnya suka mogok gitu, ya. Masya Allah. Itu doanya, masya Allah, sama zikirnya. Maka banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memisalkan, "Mathalul ladzi la yadhkurullah wal ladzi yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit." Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Permisalan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan bangkai. Orang kalau nggak berzikir kepada Allah seperti bangkai. Maka di sini kita mengobatin hati kita, mungkin banyak dosa, terus kita berzikir kepada Allah SWT. Yang keempat, dirikan sholat tepat waktu. Usahakan, walaupun umpamanya yang jauh dari masjid, dalam kondisi dia mungkin nggak bisa ke masjid karena jauh, tetap dia jaga sholat tepat waktu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ayyul amali afdal, amalan apa yang paling afdal? Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? As-salatu ala waqtiha, sholat tepat waktunya. Maka kita berusaha, yang bisa ke masjid, karena dengan ke masjid nih masya Allah, antum lihat orang-orang di sini akan termotivasi. Ngelihat temannya sholat tahiyatul masjid, dia sholat. Ngelihat temannya baca Quran, dia akan baca Quran. Datang ke rumah Allah SWT, jaga sholat tepat waktu. Keluarga kita juga, istri kita, anak-anak kita, jaga mereka supaya tepat waktu. Yang kelima, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada para sahabatnya ketika mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ausina ka'annaha mau'idatu muwaddin." Wasiatmu ini seperti wasiat orang yang mau mati, yang mau berpisah dengan kita. Tolong wasiatkan kepada kami. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran." Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Masya Allah. Ustadz ini bilang boleh, ustadz ini bilang nggak boleh, ada ulama bilang haram, ini bilang nggak apa-apa, macam-macam pendapat yang akan dihadapi, perselisihan yang banyak sekali. Dan itu kita melihat umat dibikin bingung dengan perbedaan-perbedaan yang ada sekarang ini. Maka apa kata Rasulullah SAW ketika kalian mendapati perbedaan yang banyak itu? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah.
Kata Rasulullah dalam kondisi seperti itu, kalian pegang sunnahku. Ketika banyak orang beda pendapat, ulama bilang ini boleh, ini nggak boleh, tanya Nabi gimana? Nabi gimana? Aku mau tahu sih. Nabi umpamanya ribut kadang-kala mengucapkan selamat Natal ya. Oh ribut, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kita tanya, Nabi itu berdampingan dengan orang-orang Yahudi tahunan. Pernah Nabi mengucapkan selamat kepada mereka? Oke, kemudian kita lihat Umar bin Khattab dan kaum muslimin ketika mereka menaklukkan Palestina. Ratusan tahun umat Islam di sana bersama orang-orang Nasoro, dan orang-orang Nasoro aman di bawah kekuasaan Islam. Tanya, pernahkah para sahabat mengucapkan selamat Natal? Abu Bakar pernah, Umar pernah, Utsman pernah, Ali pernah? Nggak pernah. Udahlah, anak ikut mereka. Ikut mereka. Memang itu pegangan yang paling nyaman buat kita ketika perselisihan terjadi. Tamassak, pegang kalian. Tapi kalau dipegang kalian kalau lepas. Nabi memerintahkan wa'addu 'alaiha bin, gigit dengan gigi geraham kalian. Jadi kalau sebuah tali yang kita pegang dengan tangan kita, dia pegang dan kita gigit supaya nggak lepas. Bukan dengan gigi yang depan. Kalau gigi depan mungkin rompal, tapi gigi belakang nyawa kita yang dipertaruhkan. Dia lepas, berarti nyawa kita sudah selesai ketika itu. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru. Udahlah, kita ikutin apa yang diajarkan oleh Rasul SAW, supaya umat Islam ini nggak ribut terus, nggak selesai. Kemana jalan keluarnya? Rasulullah SAW, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang mereka amalkan kita amalkan. Mereka nggak ngamalkan, ngomong mohon maaf lah. Daripada kita ribut, kita ikutin mereka, supaya kita menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan umat. Karena persatuan itu yang membuat kita insya Allah akan lebih kuat di atas la ilaha illallah. Kemudian yang keenam, istiqamah di atas agama Allah. Terus ya, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit, tapi terus ya. Kita baca Quran tiap hari, mamanya 1 lembar, kita berzikir, kita sholat duha, terus kita istiqamah di atas itu walaupun sedikit. Karena itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.